Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kekasih jiwa, pernahkah engkau merasa hampa di tengah riuhnya dunia? Merasa terus mengejar, namun tak kunjung menemukan ketenangan sejati. Seolah ada belenggu tak kasat mata yang mengikat hatimu pada fata morgana yang semu. Hari ini, mari kita buka lembaran baru, merenungi hakikat hidup bersama bimbingan seorang tabib hati agung, Imam Al-Ghazali. Beliau akan membimbing kita membersihkan diri dari noda duniawi, menemukan kembali cahaya yang telah lama redup di dalam sanubari. Dengarkanlah dengan segenap hatimu, karena inilah perjalanan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Namun sebelumnya, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Saudaraku, kekasih jiwa, marilah kita sejenak merenung bersama. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terlena oleh kilau fatamorgana dunia yang seolah menjanjikan kebahagiaan hakiki, namun sejatinya hanya membawa kita pada dahaga yang tak kunjung terpuaskan. Imam Al-Ghazali, seorang pembimbing hati yang agung, telah mengingatkan kita akan bahaya ini. Beliau laksana seorang tabib ulung yang mendiagnosis penyakit-penyakit hati, lalu menawarkan penawar yang mujarab. Penyakit pertama yang perlu kita kenali adalah keterikatan berlebihan pada dunia, sebuah cinta yang membutakan, yang membuat kita lupa akan tujuan sejati penciptaan kita. Dunia ini, wahai jiwa yang mendamba ketenangan, bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah sebuah jembatan, sebuah persinggahan sementara menuju kampung halaman abadi. Ibarat seorang musafir yang sedang melintasi padang pasir, ia tidak akan betah berlama-lama di bawah terik matahari, melainkan akan terus melangkah menuju oase yang menyejukkan. Begitu pula dengan kita, jika hati kita terlalu terpaut pada kemewahan, jabatan, pujian, atau segala bentuk kenikmatan fana, maka kita telah membiarkan diri terbelenggu oleh ilusi. Al-Ghazali sering mengibaratkan dunia ini seperti air laut. Semakin banyak kita minum, semakin hauslah kita. Semakin kita mengejar, semakin menjauhlah kebahagiaan yang hakiki. Penyakit hati ini bermula dari ghaflah, kelalaian. Kita lalai akan hakikat diri kita sebagai hamba Allah, yang seharusnya senantiasa menyibukkan diri dengan ketaatan dan pengabdian. Kita lalai akan akhirat, seolah-olah kematian itu masih jauh dan tak akan pernah menghampiri. Kelalaian ini kemudian menumbuhkan bibit-bibit penyakit lain seperti hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, yang melahirkan sifat tamak, serakah, hasad, dengki, ria, pamer, dan ujub, bangga diri. Semua ini adalah noda-noda yang mengotori cermin hati, menghalangi cahaya ilahi untuk memancar dengan sempurna. Maka langkah awal dalam membersihkan diri adalah dengan menyadari hakikat dunia. Dunia ini fana, sementara dan penuh tipu daya. Ia layaknya bayangan, yang tak mungkin bisa kita genggam erat. Segala yang ada di dalamnya akan sirna, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, kecantikan yang kita miliki, semua itu akan lenyap di telan waktu. Hanya amal soleh dan kebaikan yang akan menemani kita dalam perjalanan pulang menuju keharibaannya. Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketika seseorang mulai memahami kefanaan dunia, ia akan mulai melepaskan keterikatannya, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya dan hidup dalam pengasingan, sama sekali tidak. Kita tetap berinteraksi dengan dunia, namun dengan hati yang zuhud. Hati yang tidak terikat dan tidak diperbudak olehnya. Zuhud bukanlah berarti tidak memiliki, melainkan tidak dikuasai oleh apa yang dimiliki. Kita perlu melatih diri untuk tidak terlalu berharap pada makhluk, karena hanya Allah lah satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan. Ketika kita terlalu bergantung pada manusia, pada harta, pada segala sesuatu selain Allah, maka kita akan merasakan kekecewaan yang mendalam saat semua itu pergi atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Inilah salah satu bentuk kesadaran yang diajarkan oleh para sufi. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan kesadaran ini,
hati kita akan menjadi lebih lapang, lebih damai, dan tidak mudah goncang oleh pasang surut kehidupan. Maka, mari kita renungkan kembali. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah kebahagiaan yang semu di dunia ini, atau kebahagiaan abadi di sisi Allah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan spiritual kita. Jika kita memilih kebahagiaan abadi, maka kita harus bersiap untuk membersihkan hati dari segala noda duniawi. Ini adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan darinya. Namun yakinlah perjuangan ini akan berbuah manis, berupa kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Al-Ghazali mengajak kita untuk terus bermuhasabah, merenungi setiap perbuatan, setiap niat, agar kita senantiasa berada di jalur yang benar, di jalan para pecintanya. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah perhiasan sementara, dan kehidupan yang abadi adalah tujuan utama kita. Saudaraku sejiwa, setelah kita menyadari hakikat kefanaan dunia dan potensi penyakit hati yang ditimbulkannya, langkah selanjutnya adalah memulai pengobatan. Imam Al-Ghazali membimbing kita untuk melatih hati dengan dua sifat mulia, zuhud dan qanaah. Keduanya adalah penawar mujarab yang akan membersihkan hati dari noda-noda duniawi dan menumbuhkan ketenangan sejati. Zuhud seringkali disalahpahami sebagai meninggalkan dunia secara total, hidup miskin, atau menjauh dari keramaian. Padahal, zuhud dalam pandangan Al-Ghazali bukanlah tentang tidak memiliki sesuatu, melainkan tentang tidak dikuasai oleh apa yang dimiliki. Zuhud adalah melepaskan keterikatan hati pada kemilau dunia sekalipun kita berada di tengah-tengahnya. Ia adalah sebuah kondisi batin di mana hati tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah. Bayangkanlah seorang pelaut yang berlayar di tengah samudra. Ia membutuhkan kapal, bekal, dan perlengkapan lainnya. Namun ia tidak akan membiarkan air laut masuk ke dalam kapalnya hingga menenggelamkannya. Ia menggunakan laut sebagai jalan, bukan sebagai tempat tinggal permanen yang membahayakan. Demikian pula dengan kita. Kita menggunakan dunia sebagai ladang amal, sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat, namun tidak membiarkan dunia masuk ke dalam hati hingga melalaikan kita dari tujuan sejati. Kita tetap bekerja, berinteraksi, dan berkarya, namun hati kita selalu tertampat pada Yang Maha Pencipta. Ini berarti kita tidak terlalu bersedih saat kehilangan harta, dan tidak terlalu gembira saat mendapatkannya, karena kita sadar bahwa semua adalah titipan dan akan kembali kepadanya. Kemudian ada sifat qanaah. Jika zuhud adalah melepaskan keterikatan hati, maka qanaah adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah berikan. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bersyukur atas rezeki yang ada dan tidak tamak akan yang belum dimiliki. Orang yang qanaah akan merasakan kecukupan meskipun ia hanya memiliki sedikit. Hatinya damai, tidak terus-menerus digerogoti oleh rasa kurang dan keinginan untuk memiliki lebih. Qanaah menekankan bahwa adalah kekayaan sejati. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah ruah, namun jiwanya miskin karena tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, betapa banyak orang yang hidup sederhana, namun hatinya kaya raya karena ia bersyukur dan ridho dengan apa yang Allah karuniakan. Qanaah membebaskan kita dari siksaan perbandingan dan perlombaan yang tiada akhir. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan menerima anugerah Allah dengan penuh syukur, maka ketenangan akan menyelimuti jiwa. Melatih zuhud dan qanaah membutuhkan latihan yang konsisten, dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak terlalu risau jika kehilangan benda berharga, atau tidak terlalu mendamba pujian dari manusia. Kita bisa memulainya dengan mengurangi keinginan yang tidak perlu, menahan diri dari godaan konsumtif, dan lebih banyak bersedekah. Sedekah, kata Al-Ghazali, adalah salah satu cara efektif untuk melatih hati melepaskan keterikatan pada harta. Semakin kita memberi, semakin ringanlah beban duniawi di hati kita. Inti dari zuhud dan qanaah adalah memindahkan fokus hati dari makhluk kepada Sang Khalik. Ketika hati telah sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia tidak akan mudah tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan dunia. Ia akan menemukan sumber kebahagiaan yang abadi, yang tidak bergantung pada apa yang dimiliki atau tidak dimiliki di dunia ini. Inilah esensi dari membersihkan diri dari noda duniawi, bukan dengan menjauhi dunia, melainkan dengan membebaskan hati dari belenggunya, sehingga kita dapat mengarungi samudra kehidupan dengan ketenangan dan keyakinan.
Mari kita renungkan, apakah hati kita sudah cukup lapang untuk menerima apapun yang Allah berikan? Apakah kita sudah cukup ringan untuk melepaskan apapun yang Allah ambil? Inilah pertanyaan yang akan membimbing kita menuju kebersihan hati yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita memahami hakikat dunia dan melatih hati dengan zuhud serta qanaah, perjalanan membersihkan diri dari noda duniawi tentu tidak berhenti di situ. Ibarat seorang petani yang ingin membersihkan lahannya dari gulma, tidak cukup hanya dengan mengetahui jenis gulmanya dan memiliki alatnya. Ia harus bersungguh-sungguh mencabutnya, bahkan hingga ke akar-akarnya. Demikian pula dengan hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa pembersihan hati membutuhkan mujahadah dan riyadah, serta kesabaran yang tiada henti. Mujahadah adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan bisikan-bisikan duniawi yang menyesatkan. Ini adalah upaya keras untuk melawan dorongan-dorongan negatif dalam diri, seperti keinginan untuk pamer, iri hati, marah, atau malas beribadah. Mujahadah bukanlah perjuangan fisik semata, melainkan lebih pada perjuangan batin. Setiap kali ada bisikan untuk menunda sholat, untuk berbicara kotor, atau untuk berprasangka buruk, saat itulah kita harus bermujahadah, melawan bisikan tersebut dengan kesadaran dan kehendak yang kuat. Misalnya saat rasa malas datang menyelimuti untuk bangun malam beribadah, saat itulah mujahadah berperan, melawan rasa kantuk dan kenyamanan ranjang demi mendekat kepada Allah. Atau ketika godaan untuk menumpuk harta datang, mujahadah akan membimbing kita untuk mengingat hakikat kefanaan dunia dan mengarahkan hati pada kedermawanan. Ini adalah pertarungan yang terus-menerus, bahkan hingga akhir hayat. Al-Ghazali menegaskan bahwa siapa yang sungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah pasti akan diberikan petunjuk. Selaras dengan mujahadah adalah riyadah, yaitu melatih jiwa melalui amalan-amalan tertentu untuk membentuk karakter yang mulia dan membiasakan diri pada kebaikan. Riyadah bisa berupa memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Bisa juga dengan melatih sifat-sifat baik seperti jujur dalam setiap perkataan, menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat baik kepada sesama. Riyadah adalah pengulangan tindakan positif yang secara perlahan akan mengukir kebaikan di dalam jiwa, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan karakter diri. Misalnya, jika kita ingin menghilangkan sifat pelit, maka riyadahnya adalah dengan melatih diri untuk bersedekah secara rutin meskipun sedikit. Jika kita ingin menghilangkan sifat mudah marah, maka riyadahnya adalah dengan melatih menahan amarah, beristighfar, dan mengingat keutamaan orang yang pemaaf. Ini adalah proses pembiasaan yang memerlukan kedisiplinan dan konsistensi. Namun dalam semua proses ini, yang terpenting adalah kesabaran. Membersihkan hati dari noda duniawi bukanlah pekerjaan 1 atau 2 hari, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Akan ada kalanya kita merasa lelah, merasa putus asa, atau bahkan kembali tergelincir ke dalam noda-noda duniawi. Saat itulah kesabaran menjadi kunci. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kesabaran adalah separuh dari iman. Tanpa kesabaran, kita akan mudah menyerah dan tidak akan pernah mencapai tujuan. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari amarah, dan menahan diri dari keinginan untuk segera melihat hasil. Kita harus yakin bahwa setiap tetesan keringat dalam bermujahadah dan setiap langkah dalam beriyadah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan yang terpenting dengan hati yang semakin bersih dan dekat dengannya. Maka saudaraku, janganlah berputus asa jika terkadang kita merasa gagal atau masih belum sepenuhnya terbebas dari noda duniawi. Perjalanan ini adalah proses seumur hidup. Yang terpenting adalah terus berusaha, terus berdoa, dan terus bersabar. Setiap usaha kecil kita, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap kesabaran yang kita tunjukkan akan mendekatkan kita pada kesucian hati yang didambakan dan pada akhirnya pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sejati,
Setelah melalui proses pengenalan penyakit hati, melatih zuhud dan qanaah, serta menjalani mujahadah dan riyadhah yang penuh kesabaran, kini tiba saatnya untuk menghidupkan hati dengan substansi spiritual yang paling hakiki, zikir dan menumbuhkan mahabbah ilahi, cinta kepada Allah. Inilah puncak dari pembersihan diri, di mana hati tidak hanya bebas dari noda, tetapi juga dipenuhi dengan cahaya dan keindahan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa zikir adalah makanan pokok bagi ruh, laksana air bagi tanaman. Tanpa zikir, hati akan kering, mati, dan mudah ditumbuhi kembali oleh gulma-gulma duniawi. Zikir bukan hanya sekadar mengucapkan lafaz-lafaz pujian kepada Allah secara lisan, melainkan juga melibatkan kehadiran hati. Zikir yang hakiki adalah saat lisan berucap, hati menyadari, dan pikiran tertuju hanya kepada Allah. Baik itu zikir lisan seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau salawat, maupun zikir hati berupa kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Bayangkanlah hati kita sebagai sebuah lampu. Zikir adalah minyak yang membuatnya terus menyala terang. Semakin banyak kita berzikir, semakin teranglah hati kita, sehingga mampu menerangi kegelapan jiwa dan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lebih jernih. Melalui zikir yang kontinu, perlahan-lahan kita akan merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan penjagaannya, dan merasakan ketenangan yang tak tergantikan. Zikir juga menjadi benteng yang melindungi hati dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan negatif. Ketika hati senantiasa mengingat Allah, maka tidak ada ruang bagi cinta dunia yang berlebihan untuk bersarang di dalamnya. Puncak dari membersihkan diri adalah ketika hati telah dipenuhi dengan mahabbah ilahi, yaitu cinta yang tunus dan mendalam kepada Allah SWT. Cinta ini bukan hanya sekedar teori atau konsep, melainkan sebuah rasa yang menguasai seluruh jiwa dan raga. Ketika hati telah mencintai Allah di atas segalanya, maka segala perbuatan baik akan dilakukan dengan sukacita, dan segala larangan akan dijauhi dengan mudah. Cinta ini akan menjadi pendorong utama dalam setiap langkah kehidupan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa mahabbah ilahi akan tumbuh subur di hati yang bersih. Ibarat taman, setelah dibersihkan dari gulma, disirami dan dipupuk, barulah bunga-bunga indah dapat bermekaran. Demikian pula hati, setelah bersih dari noda duniawi melalui zuhud, qanaah, mujahadah dan riyadhah, kemudian disirami dengan zikir, maka cinta kepada Allah akan mekar dengan indahnya. Cinta ini akan membuat kita rindu untuk bertemu dengannya, rindu untuk berdialog dengannya dalam sholat, dan rindu untuk senantiasa mentaati perintahnya. Cinta kepada Allah juga akan melahirkan rasa syukur yang tak terhingga atas setiap nikmat dan kesabaran yang lapang atas setiap ujian. Karena dalam pandangan orang yang mencintainya, segala sesuatu yang datang dari kekasih adalah kebaikan. Bahkan musibah pun akan dilihat sebagai bentuk kasih sayangnya untuk menguji atau membersihkan diri. Saudaraku yang mendamba kesucian, inilah inti dari perjalanan tasawuf Al-Ghazali. Membersihkan hati bukan hanya untuk menjauhi keburukan, tetapi untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan kebaikan yang paling utama, yaitu cinta kepada Allah. Ketika hati telah dipenuhi cintanya, maka dunia ini akan terasa kecil dan fana di hadapan keagungannya. Kita akan hidup di dunia, namun hati kita senantiasa bersamanya, merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas. Maka marilah kita senantiasa menghidupkan hati dengan zikir, baik lisan maupun hati. Jadikan zikir sebagai nafas kehidupan spiritual kita. Dan berdoalah, berusahalah, agar benih-benih cinta kepada Allah dapat tumbuh subur di dalam sanubari kita, hingga kita mampu merasakan manisnya iman, manisnya ibadah,
dan manisnya kedekatan dengan Sang Kekasih abadi. Inilah janji kebahagiaan yang hakiki, yang tak dapat dibeli dengan harta duniawi, melainkan hanya dapat diraih dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Saudaraku sejiwa, demikianlah perjalanan kita menyusuri samudra hikmah Imam Al-Ghazali. Membersihkan diri dari noda duniawi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah gerbang menuju hati yang bersinar, dipenuhi zikir, dan melebur dalam mahabbah ilahi. Semoga setiap untayan nasihat ini menjadi lentera yang menerangi jalanmu, membimbingmu menemukan ketenangan abadi di sisinya. Teruslah berjuang, teruslah membersihkan, dan yakinlah cahaya itu akan selalu ada untukmu. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan selawat Nabi. Terima kasih.